Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walhamdulillahilladzi ballaghana ramadan.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton channel YouTube Al-Fityan Official, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-7 bulan suci Ramadan. Maka daripada itu hendaknya lah kita semakin semangat dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini di tahun 1445 Hijriah ini, karena ini merupakan adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita hingga Allah sampaikan umur kita hingga hari ini, dan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengumpulkan kembali cadangan-cadangan pahala yang nantinya menjadi pemberat kita di hari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku penonton channel YouTube Al-Fityan Official, dalam hal berpuasa ada sesuatu yang juga tak luput dari pembahasan kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya orang yang berpuasa. Sunnah-sunnahnya orang yang berpuasa ini adalah suatu amal-amal yang dulunya Rasulullah SAW laksanakan. Maka sudah pasti sesuatu yang atau kebiasaan yang Rasulullah SAW dulu laksanakan adalah merupakan juga bagian daripada ibadah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala kepada kita karena kita melakukan apa-apa sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah sunnah orang-orang yang berpuasa. Apa saja sunnah-sunnah orang yang berpuasa itu? Ada beberapa hal yang disampaikan para ulama yang merupakan dikutip dari riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, yaitu salah satunya adalah bagi orang-orang yang berpuasa maka disunnahkan baginya untuk bersahur. Jadi sahur ini merupakan suatu hal yang Rasulullah SAW lakukan ketika hendak melakukan berpuasa di esok harinya. Lalu dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwasanya di dalam makan sahur ini ada berkah. Allah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang makan sahur sebelum dia berpuasa. Maka pertanyaannya, apakah kita akan melewatkan keberkahan yang Allah berikan dalam makan sahur ini? Sudah pasti tidak. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hendaklah makan sahur itu di akhir waktu menjelang imsak, karena ini merupakan juga sunnah yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu mengakhirkan sahur sebelum datangnya waktu imsak. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu terburu-buru dalam melakukan sahur. Ada yang sahur dari jam 3, jam 2 malam, bahkan ada yang sahur sebelum tidur misalnya. Jadi yang baik dan benar dan yang sunnah sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan adalah bersahurlah beberapa saat sebelum datangnya waktu imsak. Atau kalau kita estimasikan dalam hitungan jam, dapat kita simpulkan di negara kita ini kita bersahur itu mungkin di kisaran waktu jam 4 pagi ya. Jadi kira-kira jam 4 itu merupakan jam yang sangat ideal untuk kita dapat melakukan makan sahur. Maka jangan kita lewatkan, karena dalam makan sahur ini adalah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Kemudian daripada itu, sunnah bagi orang yang berpuasa juga adalah menyegerakan berbuka puasa. Tadi sebelumnya kita katakan bahwasanya sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Nah, berbanding terbalik dengan berbuka. Bagi orang yang berpuasa disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Tapi makna menyegerakan adalah bukan berbuka sebelum azan maghrib, tapi maksudnya adalah ketika azan maghrib sudah berkumandang, hendaklah dia bersegera untuk membatalkan puasanya. Itulah yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnahnya orang berpuasa juga, yaitu hendaklah orang yang berpuasa tadi itu berbuka dengan
kurma, atau makanan-makanan yang belum dipanaskan, atau makanan yang belum terkena api, atau kita katakan makanan yang belum dimasak. Maksudnya adalah dapat kita katakan di sini seperti buah-buahan atau kurma tadi, atau minuman-minuman yang diolah tidak menggunakan api atau tidak dimasak. Maka itu akan memberikan kesegaran bagi kita yang dalam yang satu harian kita mungkin merasakan dahaga dan lapar. Maka untuk menetralisir itu disunnahkan juga makan makanan yang belum dimasak. Kemudian saudaraku pemirsa channel YouTube Al-Fityan Official, ada beberapa hal juga yang merupakan sunnah bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah fisik. Seperti contohnya orang yang berpuasa itu disunnahkan untuk melakukan sholat tarawih, kemudian disambung dengan qiyamul lail di malam harinya. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ketika malamnya disunnahkan untuk memperbanyak sholat malam tadi itu. Selanjutnya orang yang berpuasa juga disunnahkan sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW adalah memperbanyak sedekah ketika di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya daripada di hari-hari di luar bulan Ramadan. Maka marilah kita berkompetisi untuk memperbanyak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih berada di bulan Ramadan. Dalam hal ini khususnya marilah kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dalam saat ini mereka sedang menjalankan ibadah puasa, dan di saat yang sama mereka sedang dalam keadaan kekurangan makanan, kekurangan pangan, papan dan sandang dan lain sebagainya. Maka inilah waktunya, momennya sangat tepat kita memberikan kontribusi kita sebagai saudara-saudara seakidah dan seiman, dan juga sebagai aplikasi daripada pelaksanaan sunnahnya bulan Ramadan tadi ini. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sunnah bagi orang-orang yang berpuasa juga adalah menjaga lisannya. Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ketika dia berpuasa. Hendaknya lah selama dia berpuasa dia perbanyak lisan dia itu untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maka selain kita melaksanakan hal-hal yang wajib di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, maka juga tidak ada salahnya kita bersemangat untuk melakukan hal-hal yang merupakan kebiasaan atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita akan mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan sunnah-sunnah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Demikian kiranya hal-hal yang mungkin dapat kami simpulkan, dan sebenarnya masih banyak lagi sunnah-sunnah yang mungkin dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, terutama berbuat kebajikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Maka semua hal-hal yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah hal-hal yang akan Allah berikan ganjaran kepada kita sebagai pahala sunnah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semangat, kita songsong terus bulan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal, dan segala hal macam ibadah yang telah disyariatkan bagi kita laksanakan dengan sekuat dan semampu kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik, selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini
kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik teman-teman, di sini ada 2 program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga ya Rab Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat, Al-Wafa ini berkualitas sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وافتلت العروق وثبت الأجر insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.